Hai Jemaat Gibeon, selamat hari Minggu buat Anda semua. Dan selamat datang di ibadah online Gibeon Church. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online bagi Anda semua yang pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami. Kami berdoa, saudara semuanya dimanapun Anda berada saat ini bersama keluarga Anda, teman Anda, kami berdoa supaya Anda tetap sehat dan mengalami damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya iman kita akan dikuatkan, iman kita akan bertumbuh saat kita mendengar berita tentang Injil Yesus Kristus. Karena Yesuslah sumber pengharapan kita. Jadi saya ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Jemaat Gibeon, sebelum kita memuji Tuhan, saya undang kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia 1 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama mengarahkan pandangan kita kepada Allah Bapa kita yang menciptakan jagat raya, menciptakan kita manusia, dan Yesus yang telah mengasihi kita, menebus kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita angkat suara kita pujikan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari semua ingat akan kasih-Nya hingga mengirim Putra Tunggalnya. Amin. Yesus mati, disalib tebus kita, darahnya telah menyucikan dosa. Sama-sama kita pujikan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, amin, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Thank you Lord. Saat
datang kembali, sukacita ku amatlah besar. Terkabullah semua yang ku rindukan, melihat di Kau Tuhanku apa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Salam Jemaat Gibeon. Minggu ini adalah minggu ke-23 dari pembacaan Katekismus Reformasi. Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya dan Anda akan menjawab di tulisan berwarna kuning. Lalu kita akan baca ayatnya bersama-sama. Saya akan membaca pertanyaannya. Mengapa penebus harus Allah sejati? Saudara, karena dengan keadaan sebagai yang ilahi, ketaatan dan kesengsaraannya dapat sempurna dan efektif. Juga agar dia dapat menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa dan mengalahkan kematian. Kita juga baca ayatnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, seringkali kita berfokus kepada aspek-aspek kemanusiaan Yesus. Memang Yesus adalah manusia sejati, tetapi Yesus juga adalah Allah yang sejati. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal dan dia sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Injil Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Rasul Paulus juga menulis, sebab dalam dialah, yaitu Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kedua rasul ini menulis dan menyatakan kealahan dari Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri berulang kali menegaskan kealahannya. Sehingga pada waktu itu dia mau dilempar batu oleh pendengarnya. Bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, mengapa penebus harus sepenuhnya Allah? Saudara, dosa dan pelanggaran kita lakukan terhadap Allah. Kita berhutang kepada Allah, sehingga Allah sendiri yang dapat mengampuni pelanggaran dan dosa terhadap dirinya. Makanya pemimpin agama Yahudi di zaman Yesus sangat terkejut saat dia berkata bahwa dia dapat mengampuni dosa. Mereka beranggapan, bagaimana mungkin manusia dapat mengampuni dosa yang dilakukan terhadap Allah? Saudara, manusia memang tidak bisa mengampuni dosa, tetapi Allah dalam diri Yesus Kristus bisa mengampuni dosa. Jadi Yesus perlu menjadi manusia sejati supaya dia dapat menjadi pengganti kita. Tetapi dia juga perlu menjadi Allah yang sejati agar ketaatan dan kesengsaraannya sempurna dan memuaskan keadilan Allah sepenuhnya dan selama-lamanya. Amin. Mari pada hari ini saya beri kesempatan kepada kita semuanya untuk merenungkan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita tidak bisa mengatasi dosa.
Hanya Allah yang sejati yang bisa mengatasi dosa. Mari kita renungkan ini. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kami akui bahwa kami adalah manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi karena kemurahan-Mu, Engkau datang ke dalam dunia. Engkau menyelamatkan kami, menebus kami, mengganti kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah yang luar biasa ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami nanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Untuk genapi nubuat, firman lahir ke dunia. Dari tahta yang mulia ke palungan yang hina. Puji Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Keselamatan umat, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita, Kau lihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus jadi korbankan. Suara kita sembah Dia. Puji Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangun, surga hening menunggu. Batu kubur terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dia yang mati telah bangkit, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak bertepuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa.
Puji Dia Raja segala raja. Kami memuji-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Tuhan kami yang esa. Kami sangat kagum Tuhan dengan kasih-Mu. Kami sangat kagum dengan karya-Mu di atas kayu salib menebus setiap dosa kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau selalu melihat kepadamu. Kami mau selalu melihat kepada karya salib-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu mengubah setiap hidup kami. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya, membaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, ku tak dijelikan. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku, melindungi hidupku. Katakan, my chains are gone. Set free, my God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Saya bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Meski 1000 tahun lewat di surga-Mu yang mulia, tak berhenti ku memuji namanya. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. And like a flood, His mercy reigns, unending love.
amazing grace. Saat kami melihat hidup kami Tuhan, siapa kami Tuhan kalau Engkau mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Itu sungguh adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, melampaui segala apapun yang mungkin kami cintai di dalam dunia ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami mau terus memandang kepadamu Tuhan. Dan kami gak mau lagi memandang kepada dunia ini. Kami mau memandang kekekalan yang ada daripadamu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau ajar hati kami Tuhan untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami bisa fokus. Dan kami bisa mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi secara online. Anda bisa memberi dengan cara mentransfer ke rekening Gibeon yang tertera di layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Saya percaya kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah menerima berkat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita. Baik, sebelum memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, buat keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami, buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan memberi Tuhan, biar setiap persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan biar setiap orang bisa mendengar Injil sukacita daripada-Mu. Terima kasih, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami siap untuk memberi dengan segala sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Salam Jemaat Gibeon, terima kasih telah mengikuti tayangan live streaming Gibeon Church. Sebelum mendengarkan khotbah, mari kita simak Gibeon Weekly News. Minggu depan, Gibeon akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk memfasilitasi perjamuan kudus dalam ibadah online minggu depan, kami memberikan 2 cara. Pertama, Anda bisa menggunakan apapun yang ada di rumah. Contohnya, roti tawar yang dipotong kecil-kecil dan sirup. Atau Anda bisa mengambil paket perjamuan yang telah disediakan oleh gereja. Paket 1 berisi 5 roti dan 5 anggur. Paket 2 berisi 2 roti dan 2 anggur. Bagi Anda yang mau mengambil paket perjamuan di gereja, pengambilan dapat dilakukan mulai tanggal 8 hingga 13 Juni 2020 pada pukul 9 pagi hingga 5 sore. Saat Anda mengambil paket perjamuan, pastikan Anda mengisi formulir yang telah disediakan. Pilih paket perjamuan berdasarkan jumlah anggota keluarga Anda. Setiap keluarga dapat mengambil maksimal 2 paket perjamuan. Pengambilan melalui kurir atau ojek online wajib memberikan konfirmasi terlebih dahulu melalui WhatsApp staff dengan nomor berikut. Dengan format nama, alamat, jumlah paket, dan jam pengambilan. Selanjutnya, jangan lewatkan kelas APS dan APB minggu ini setelah ibadah yang kedua. Registrasi dibuka pukul 12:30 siang, dan minggu depan akan dilanjutkan APS dengan judul Roh Kudus dan APB dengan judul Relasi dengan Tuhan. Di jam yang sama melalui Zoom dengan nomor ID yang dikirim di grup APS dan APB. Dalam masa-masa pandemik ini, memaksa kita tidak bisa berkumpul dan ber-CG seperti biasanya. Saya percaya kita tidak diciptakan untuk diisolasi, tetapi untuk berkomunitas. Memang gak nyaman CG online, tapi apapun feeling Anda, mari kita hadapi dan melangkah dengan iman. Untuk itu, mari kita terus aktif di dalam Care Group. Jangan lewatkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 12 siang. Kami akan menemani makan siang Anda dengan tayangan Live Gospel Devotional, tayang di IG Live Gibeon Church. So this is Gibeon Weekly News. Selamat mendengarkan khotbah dan God bless you. Salam sejahtera di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan.
Welcome to Ibadah Online Live Streaming Gibeon Church. Bagi saudara yang baru join us for the first time, welcome. Kami memiliki hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Jadi apapun keadaan saudara, seberapa besar masalah saudara, segelap apapun dosamu, Tuhan Yesus justru datang untuk mencari dan menyelamatkan Anda yang berdosa, Anda yang terpuruk, dan Anda yang terhilang. Di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam kelemahan kita, ada kabar baik bahwa Tuhan yang sempurna itu berinisiatif untuk menyelamatkan kita yang berdosa dan penuh dengan kelemahan ini. Bahkan Tuhan yang sempurna itu tinggal di dalam kita, sehingga kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Amin. Nah saudara, sudah lebih dari 2 bulan kita melakukan WFH, Work From Home, Worship From Home, di mana kita tidak bisa menyembah Tuhan bersama-sama sebagai komunitas secara fisik. Kebiasaan yang baru ini bukanlah yang ideal tentunya dan belum tentu sesuai dengan Injil. Tetapi Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan kita untuk mengalami semua ini. Untuk kita bisa merenungkan ulang dan mengkalibrasi hati dan mengkalibrasi juga esensi gereja yang sesungguhnya. Karena sekali lagi, gereja bukan organisasinya atau institusinya atau gedungnya. Tetapi gereja adalah kumpulan orang, yaitu jemaat milik Allah yang sudah ditebus dalam Kristus Yesus. Nah, minggu ini kita akan membahas salah satu aspek apa itu gereja, yaitu the worshiping church, gereja yang menyembah. Mengapa hal ini sangat penting dan tidak bisa dihilangkan dari sebuah gereja? Mengapa Tuhan ingin kita menyembah bersama-sama dalam sebuah komunitas dan penyembahan yang komunal? Dan bagaimana kebenaran Injil ini dapat diaplikasikan di dalam hidup kita semua? Hari ini kita akan dilayani oleh teman saya, Evangelist Jimmy Setiawan, yaitu pendiri dari Wow Worship Ministry. Saya berdoa untuk Anda semua membuka hati dan menyimak Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah untuk menata ulang hati kita dan mengubah cara pandang kita semua. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Secara khusus saya ingin menyapa dengan hangat jemaat GBI Gibeon di Surabaya. Saya Jimmy Setiawan dari Wonders of Worship Ministry. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena diberi kesempatan kembali untuk melayani saudara-saudara. Sekalipun kita berjumpa dalam dunia maya, tetapi inilah keyakinan saya bahwa karya Allah melalui pemberitaan dan perenungan firman itu nyata. Itu sebabnya saudara, dengan keyakinan ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita mendengar khotbah. Kita berdoa di tempat kita masing-masing dan saya akan memimpin doa kita. Tuhan, tuntun dan pimpinlah kami masuk di dalam kebenaran-Mu yang ajaib, indah dan hidup itu. Dan kiranya firman yang kami dengar bukan hanya berhenti sebagai sebuah pengetahuan, tetapi firman itu betul-betul membawa perubahan di dalam hidup kami. Secara khusus, kami ingin kembali belajar tentang gereja. Tuhan, bukakan, singkapkan isi hati, kehendak-Mu, desain-Mu atas gereja. Sehingga kami bukan hanya memahaminya, tetapi kami juga boleh menjadi mewujud nyata sebagai gereja Tuhan yang memperkenankan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan berserah. Mari semua orang percaya di tempat masing-masing katakan, amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang akan sama-sama kita renungkan di dalam 40 menit ke depan ini adalah The Worshiping Church. Atau kalau diterjemahkan, gereja yang menyembah Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Nats yang akan dipakai sebagai landasan khotbah ini diambil dari Mazmur pasal 145 ayat 10 sampai 21. Mazmur 145 ayat 10 sampai 21. Saudara, sekalipun saya akan membacakan buat kita sekalian, tetapi saya mengundang kita tetap membuka Alkitab masing-masing. Jadi selama khotbah ini, saudara, tetap di depan matamu ada Alkitab yang terbuka. Karena kita akan terus-menerus menengok kepada nats ini sepanjang khotbah. Mazmur 145
ayat 10-21. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita melanjutkan seri khotbah Eklesia atau seri khotbah tentang gereja. Ini adalah seri khotbah yang sangat penting karena berbicara tentang jati diri kita sendiri, bahwa kita adalah gereja. Nah, saudara-saudara, mulai dari khotbah saya pada hari ini dan selanjutnya, kita akan bersama-sama melihat dan coba menjawab satu pertanyaan penting, yaitu apa yang membuat gereja? Apa yang membuat gereja? What makes a church a church? Nah, saudara, perhatikan. Pertanyaannya bukanlah siapa yang membuat gereja. Karena jawaban untuk pertanyaan siapa yang membuat gereja itu sudah terang benderang, yaitu Allah. Sebagaimana yang dikhotbahkan oleh Pendeta Yakub Trihandoko minggu yang lalu, bahwa Allah Tritunggal lah pencipta komunitas bernama gereja. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka gereja perjanjian baru pun dilahirkan. Jadi saudara, bukan siapa yang membuat gereja. Pertanyaannya adalah apa yang membuat gereja? Barangkali analoginya seperti manusia. Kalau kita ditanya siapa yang membuat atau menciptakan manusia, tentu kita bisa menjawab dengan mudah seturut dengan iman kita bahwa Allah yang menciptakan manusia. Tetapi bagaimana bila pertanyaannya adalah apa yang membuat manusia? Apa yang membedakan makhluk seperti ini dari makhluk lain? Apa yang membuat saya dapat disebut dipanggil sebagai manusia, bukan makhluk lain seperti binatang? Nah, saudara-saudara, misalnya, apa yang membuat manusia? Misalnya kita bisa menjawab, yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah karena manusia memiliki cinta, kemampuan untuk mencintai, kemampuan untuk berkorban bagi orang yang dia cintai. Jawaban lain misalnya, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah karena manusia memiliki kemampuan moral. Manusia memiliki pertimbangan moral, baik, benar, buruk, salah. Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk lain. Inilah yang membuat kita sebagai manusia. Nah, kembali ke pertanyaan kita. Apa yang membuat gereja? Apa yang membuat kumpulan orang-orang pantas layak disebut sebagai gereja? Apa yang membedakan kumpulan orang-orang ini dari kumpulan yang lain? Saudara-saudara, tentu jawabannya banyak. Dan itu akan dibahas melalui khotbah-khotbah selanjutnya. Tetapi pada hari ini kita akan fokus pada satu faktor yang sangat penting dan tidak tergantikan dari sebuah gereja, yaitu ibadah bersama atau ibadah korporat. Saudara-saudara, tanpa ibadah bersama, maka kumpulan orang-orang tidak bisa atau tidak pantas disebut sebagai gereja.
Saudara, kita kehilangan alasan atau dasar untuk kita eksis bila kita sebagai gereja, kita tidak beribadah secara bersama-sama atau secara korporat. We are the worshiping church. Kita adalah gereja yang menyembah Tuhan. Ketika saudara hilangkan kata menyembah di situ, maka kata gereja pun tidak layak lagi disematkan kepada kita. Saudara, hal ini ditegaskan oleh Ralph Martin, seorang sejarawan ibadah gereja. Dalam bukunya Worship in the Early Church, dia menuliskan, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia, gereja Kristus dihadirkan oleh Allah sebagai gereja yang menyembah. Kemudian Emil Brunner, seorang teolog besar dari Swiss yang merupakan teman baik dari Karl Barth, dia mengatakan, kebersamaan orang Kristen seperti yang ditunjukkan dalam ibadah gereja bukan hal yang sekunder atau semata-mata tambahan, melainkan sesuatu yang sangat melekat di dalam kehidupan mereka, yang tidak bisa dipisahkan seperti mereka melekat dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi sekali lagi mari kita camkan baik-baik, inilah kebenaran yang sangat penting. Bahwa gereja mewujud nyata di dalam penyembahan bersama. Tanpa penyembahan bersama, maka kita tidak pantas disebut sebagai gereja. Gereja harus ditandai dengan ibadah korporat. Tetapi saudara-saudara, kebenaran ini bukanlah tanpa keberatan atau tanpa tantangan. Ternyata tidak semua orang yang mengaku Kristen menerima mentah-mentah kebenaran ini. Pada tahun 2017, Barna Research Center, suatu penelitian tentang komunitas gereja yang terkenal di Amerika Serikat, merilis laporan survei yang cukup mengejutkan tentang orang-orang Kristen yang mengaku sangat berkomitmen dengan iman mereka. Mereka sangat percaya pada Yesus sebagai Tuhan, bahkan mereka rajin membaca Alkitab, mereka yakin bahwa mereka akan masuk surga, mereka menganggap iman mereka sangat serius, tetapi menariknya mereka tidak mau pergi ke gereja. Mereka tidak mau datang ke ibadah gereja. Mereka menganggap tidak perlu beribadah bersama di gereja. Dan Barna Research Center menyebutnya sebagai kelompok Love Jesus but not the church. Dan laporan ini menemukan ada 10% dari populasi orang Kristen ternyata termasuk dalam kelompok ini. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya melalui khotbah hari ini, kita akan sama-sama kembali kepada firman Tuhan. Kita mau menata dan meletakkan ulang alasan dan dasar yang penting mengapa kita sebagai gereja harus beribadah bersama-sama. Saudara-saudara, itu sebabnya kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 145 ini. Dan di dalam nats ini, saudara-saudara, kita akan melihat ada 3 alasan mengapa kita harus beribadah bersama sebagai satu gereja. 3 alasan mengapa gereja harus beribadah bersama, beribadah secara korporat. Mari segera kita melihat. Yang pertama, saudara-saudara, alasan pertama, karena ibadah korporat itu merupakan kesenangan bagi Allah. Kesenangan bagi Allah. Saudara, alasan yang pertama ini tersirat di dalam ayat yang ke-10. Karena di kalimat yang terakhir berbunyi, orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Saudara, kata memuji di sini, dalam bahasa aslinya sebetulnya lebih tepat diterjemahkan memberkati. Jadi, orang-orang yang kau kasihi akan memberkati engkau, memberkati Allah. Nah, saudara, menarik sekali, ungkapan memberkati Allah sebetulnya mengandung arti kita ingin menghormati dan menyenangkan Allah. Memberkati Allah bukan sekedar kita bernyanyi pujian buat Allah. Tetapi saudara, memberkati Allah artinya kita ingin menyenangkan Allah dengan segala cara yang kita bisa lakukan. Dan di kalimat ini dikatakan bahwa orang-orang yang dikasihi Allah, artinya jamak. Alias umat tebusan itu sendiri, yang akan berusaha menyenangkan Allah.
Nah, saudara, saya mau memberikan penekanan pada orang-orangnya. Bukan pada perilakunya saja yang menyenangkan Allah, tetapi kebersamaan mereka. Atau dalam perkataan Emil Brunner tadi, togetherness. Kebersamaan orang-orang ini, kebersamaan orang percaya ini yang ada di dalam ibadah gereja, itu juga sangat penting dan sangat menyenangkan Allah. Nah, saudara mungkin berkata, bukankah kita tetap dapat menyenangkan dan memuliakan Allah dalam penyembahan pribadi atau penyembahan personal? Tentu saja. Penyembahan pribadi memang juga diperintahkan oleh Alkitab. Bahkan kalau saudara membaca ayat 1-6 dari Mazmur pasal 145 ini, bukankah di sini diperlihatkan penyembahan pribadi dari Daud? Karena Daud menggunakan kata ganti aku. Jadi ini bicara tentang personal worship. Akan tetapi saudara-saudara, Allah akan dimuliakan, akan disenangkan secara khusus bila kita menyembah Dia bersama-sama dengan saudara seiman lainnya. Mengapa saya katakan demikian? Nah, saudara, untuk memahami hal ini, kita harus kembali kepada doktrin keselamatan yang alkitabiah. Saudara, seringkali banyak orang Kristen memiliki doktrin keselamatan yang kurang tepat. Kita seringkali menganggap bahwa keselamatan itu semata-mata urusan individual. Antara saya dengan Allah. Gak ada hubungan dengan orang lain. Nah, ini yang saya sebut dengan privatisasi iman. Saudara-saudara, bahkan ini bisa merembet bukan lagi soal keselamatan, tetapi juga sampai pada hal-hal kerohanian dan pertumbuhan kita sebagai orang Kristen. Kita bukan hanya menganggap bahwa keselamatan itu urusan pribadi dengan Allah, tetapi juga pertumbuhan kita itu juga urusan saya dengan Allah. Saya tidak membutuhkan orang lain, saya bisa bertumbuh sendiri dengan Allah. Nah, saudara-saudara, saya menyebutnya sebagai doktrin keselamatan ala ruang karaoke. Saudara, kalau kita pernah ke tempat karaoke, di dalam tempat karaoke itu ada ruang-ruang terpisah dan tertutup. Jadi kalau saudara menyewa satu ruangan ya untuk saudara nikmati, saudara bernyanyi karaoke di situ, maka saudara ruangan itu milik Anda selama beberapa jam. Ya, orang lain tidak boleh masuk. Ya, demikian juga saudara tidak boleh masuk ke ruangan orang lain. Jadi masing-masing ruangan itu punya kebebasannya sendiri-sendiri. Ibarat kata, saudara mau jungkir balik di dalam ruangan sendiri, nggak apa-apa, nggak ada yang peduli. Ya, nah saudara-saudara, seringkali iman Kristen itu memiliki pemahaman seperti ala ruang karaoke. Ketika kita diselamatkan oleh Allah, itu urusan saya dengan Allah, nggak ada hubungannya sama saudara seiman yang lain. Nah saudara-saudara, doktrin keselamatan yang alkitabiah menurut saya, itu sebetulnya lebih seperti paduan suara. Bukan seperti ruang karaoke, tetapi seperti paduan suara. Saudara kalau pernah ikut paduan suara, tentu saudara akan memahami apa yang akan saya coba jelaskan. Saudara di dalam paduan suara, ya, saudara bayangkan paduan suara yang mixed voices, ya, campuran dari pelbagai jenis suara. Ada sopran, alto, tenor, dan bass. Saudara di dalam paduan suara, kita punya tugas dan posisi atau tempat masing-masing. Tetapi kita tidak pernah bisa berdiri sendiri, bukan? Namanya juga paduan suara. Artinya saudara-saudara kita saling membutuhkan. Justru ketika kita bernyanyi bersama-sama, kita menjalankan peran kita masing-masing, tetapi kita bernyanyi bersama-sama, kita malah menciptakan suatu harmoni yang jauh lebih indah daripada kita hanya nyanyi sendiri-sendiri. Nah saudara, itulah doktrin keselamatan yang alkitabiah. Kita memang diselamatkan oleh Allah secara individual satu dengan yang lain. Tetapi keselamatan bukan hanya semata-mata urusan saya dengan Allah. Saudara, sesungguhnya keselamatan dan kerohanian bukan sekedar individual, tetapi komunal. Sesungguhnya Allah bukan hanya menebus orang per orang, tetapi Allah menebus satu komunitas, umat pilihannya.
Allah bukan hanya menebus individu-individu yang tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Allah menebus kita, saya dan saudara, untuk melebur ke dalam satu keluarga rohani bernama gereja. Saudara, aspek komunal inilah yang menjadi aspek yang penting, tetapi sayangnya terlupakan oleh kita. Itu sebabnya saudara, ketika kita menyembah Allah bersama-sama saudara seiman lainnya, itu akan memberikan kesenangan yang istimewa di hati Allah. Tentu penyembahan pribadimu menyenangkan Allah, tetapi penyembahan komunal atau penyembahan korporat bersama-sama saudara seiman lainnya itu sangat spesial di hadapan Allah. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Saudara, bayangkan bila engkau adalah orang tua yang memiliki beberapa anak. Lalu di hari ulang tahunmu, masing-masing anak memberikan hadiah kepadamu. Tentu engkau sebagai orang tua senang dan bersyukur. Tetapi saya percaya, engkau pasti akan memiliki satu rasa gembira yang istimewa ketika engkau melihat anak-anakmu berkumpul, bekerja sama, bersinergi, bersama-sama melakukan, mempersembahkan sesuatu buat engkau. Itu akan memberikan satu special pleasure, satu kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang istimewa. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita bersama-sama menyembah Dia, itu memberikan kesenangan yang istimewa kepada Allah. Alasan yang kedua, saudara-saudara, mengapa gereja perlu beribadah bersama-sama, ibadah korporat? Alasan yang kedua, karena ibadah bersama atau ibadah korporat merupakan kesaksian bagi dunia. Saudara bisa melihatnya di ayat 11-13, saya tidak akan membacakan lagi. Ya, sekali lagi saya berharap saudara bisa membaca sendiri dengan Alkitab terbuka di depanmu. Saudara bayangkan, mari kita lihat saudara, ayat 11-13 ini. Mungkin kita membayangkan ya, ayat-ayat ini seperti sebuah kegiatan penginjilan. Di mana kita pergi ke orang-orang yang belum percaya, lalu kita mengabarkan tentang Allah di sana. Nah saudara, walaupun hal ini tentu baik dan perlu, tetapi pemahaman seperti itu untuk ayat 11-13 tidaklah terlalu tepat. Karena kita mesti memahami konteks perjanjian lama. Pada zaman itu, saudara, umat Tuhan tidak diutus ke bangsa-bangsa lain untuk menceritakan tentang Allah seperti penginjilan pada zaman perjanjian baru. Bangsa Israel pada perjanjian lama memberitakan, memperagakan kebesaran Allah kepada bangsa-bangsa lain itu melalui ibadah mereka di bait suci. Melalui penyembahan mereka. Saudara, seorang filsuf Denmark dari awal abad yang ke-19, yaitu Søren Kierkegaard, pernah mengibaratkan ibadah di gereja seperti pementasan drama. Ya, jadi kalau saudara lihat di screen, ya, drama dan gereja sama-sama ada 3 pihak yang terlibat. Di dalam drama ada pelakon atau aktor, ya, bukan pelakor saudara-saudara ya, tetapi pelakon, aktor, ya. Kemudian ada pengarah. Pengarah itu seperti sutradara yang mengarahkan aktor di dalam memainkan peran. Kemudian yang ketiga adalah penonton yang menikmati akan seluruh pertunjukan drama itu. Demikian juga di dalam ibadah. Ibadah juga ada 3 pihak menurut Kierkegaard. Ada jemaat, ada pelayan ibadah seperti liturgis, pemusik, dan sebagainya. Dan jangan dilupakan ada juga Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah itu. Yang menarik adalah menurut Kierkegaard, pelakon, jemaat itu adalah sebagai pelakonnya. Jemaat adalah sebagai aktornya di dalam ibadah. Artinya jemaat yang harus aktif. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sedangkan pelayan ibadah, liturgis, worship leader, pemusik, ya, itu adalah sebagai pengarah. Sebagai sutradara yang mengatur, yang mengarahkan, yang menyemangati supaya jemaat menyembah Tuhan dengan baik. Dan Allah sebagai penonton. Allah yang menyaksikan, yang menikmati penyembahan kita. Allah yang menerima pengagungan, pujian dari kita, jemaatnya. Nah, saudara-saudara, ilustrasi dari Kierkegaard ini sangat populer dan bagi saya memberikan poin-poin yang sangat penting, yang sangat bagus, khususnya di zaman modern sekarang.
Ya, di mana seringkali orang Kristen itu dijangkiti virus konsumerisme. Kita seringkali sebagai orang Kristen datang ke gereja, kita memakai mentalitas penonton. Ya, kita datang untuk menonton. Ya, seolah-olah saudara-saudara yang paling penting itu diri kita. Ya, karena kita penonton, maka yang di depan harus memuaskan saya sebagai penonton di dalam ibadah. Saudara, ini pemahaman yang sama sekali keliru. Dan itu dikoreksi melalui ilustrasi Kierkegaard. Kierkegaard mengatakan bahwa jemaat bukan penonton. Jemaat tidak boleh pasif, tetapi jemaat adalah penyembah itu sendiri. Jemaat adalah aktornya yang harus memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhanlah penonton yang menikmati penyembahan kita. Sekalipun ilustrasi Kierkegaard ini cukup menolong, tetapi saudara-saudara, kalau kita ingin memperhatikan secara lebih seksama, sebetulnya Allah bukan satu-satunya penonton dari ibadah kita. God is not the only audience of our worship. Bukankah orang-orang yang belum percaya, sesama kita, dapat menjadi penonton di dalam ibadah kita? Bukankah ibadah gereja terbuka bagi semua orang? Ibadah gereja bukan sebuah acara klub sosial yang tertutup hanya bagi orang Kristen saja. Pintu gereja kita terbuka bagi siapapun yang belum mengenal dan mempercayai Allah yang sejati untuk datang dan hadir dalam ibadah kita. Apalagi dengan fenomena saat-saat ini, yaitu ibadah online di YouTube, siapapun dapat mengakses ibadah kita, bukan? Mereka akan menyaksikan dan bahkan mereka akan menyimpulkan tentang Allah kita berdasarkan ibadah yang kita lakukan. Nah, saudara, ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 23 sampai 25. Paulus berkata bahwa bila banyak jemaat memakai bahasa roh secara bareng-bareng dan tanpa penterjemah, maka orang belum percaya yang hadir di dalam ibadah itu akan menjadi sangat kebingungan. Artinya apa, saudara? Artinya Paulus sendiri menyadari bahwa di dalam ibadah orang percaya mungkin saja ada orang yang belum percaya di tengah-tengah mereka. Orang yang belum percaya itu menjadi penonton ibadah mereka. Lalu di ayat yang ke-25, 1 Korintus pasal 14 ini, Paulus berkata bahwa sebaliknya, bila ibadahmu dapat dipahami dan sungguh menyentuh orang yang belum percaya itu, maka bisa jadi ia mempercayai Allah pada akhirnya. Nah, saudara, ini adalah satu konsep yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa ibadah kita pada hari Minggu adalah kesempatan untuk kita menyatakan siapa Allah di hadapan orang-orang yang belum percaya. Saudara, ini tidak bisa dilakukan di dalam penyembahan pribadi di rumah. Karena tidak mungkin ada orang asing yang masuk ke rumahmu untuk menyaksikan penyembahanmu. Engkau akan mengira dia maling. Tetapi ibadah gereja sangat memungkinkan orang yang belum percaya untuk bisa melihat, menyaksikan, dan menyimpulkan siapa Allah yang kita sembah itu. Saudara-saudara, ibadah bersama pada hari Minggu sesungguhnya bersifat evangelistik. Seringkali kita beranggapan ibadah yang bersifat evangelistik atau penginjilan itu hanyalah KKR atau sejenisnya. Kita lupa bahwa ibadah bersama yang kita lakukan setiap hari Minggu sebetulnya merupakan KKR kecil. Karena di dalam ibadah setiap minggu kita menceritakan kepada dunia tentang siapa dan karya Allah yang sejati. Dan bukan hanya menceritakan, kita pun memperagakan. Dan ini tidak kalah penting, saudara-saudara. Apa yang saya maksud dengan kita memperagakan siapa Allah? Melalui perilaku penyembahan kita, kita memperlihatkan kepada dunia seberapa besar atau seberapa kecilnya Allah. Bila engkau menyembah Allah dengan sikap yang hormat, semangat, sukacita, maka orang belum percaya akan memiliki kesan bahwa Allah kita memang Allah yang luar biasa, Allah yang istimewa, Allah yang agung. Sebaliknya, kalau kita menyembah Tuhan dengan sikap yang sembarangan, lesu, bahkan bosan-bosanan, maka orang yang belum percaya bisa mengambil kesimpulan yang keliru tentang Allah kita. Our weak worship becomes bad promotion about God. Penyembahan kita yang lemah dapat menjadi promosi yang buruk akan siapa itu Allah. Nah, saudara-saudara, kita lihat alasan yang ketiga sekarang. Alasan yang ketiga, mengapa kita sebagai gereja harus beribadah bersama-sama? Karena ibadah korporat merupakan
kebaikan bagi kita. Saudara, alasan yang ketiga ini dilandasi oleh ayat 14-20. Kembali saya tidak akan membacakan. Saudara bisa melihatnya sambil mendengar penjelasan saya. Saudara, di dalam ayat 14-20, kita melihat bahwa Allah akan menopang, menegakkan, memuaskan, mengenyangkan, menolong, dan bahkan menyelamatkan kita. Saudara, semua ini adalah karya Allah yang dapat kita alami di dalam ibadah, bukan? Ini yang saya maksud bahwa ibadah bersama mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena di dalam ibadah kita dapat mengalami menerima penopangan, penegakan, pemuasan, pengenyangan, pertolongan, dan penyelamatan dari Allah buat kita. Nah, saudara-saudara, walaupun di satu sisi, tentu kita tetap memegang bahwa tujuan satu-satunya penyembahan atau ibadah adalah bagi kemuliaan dan kesenangan Allah, tetapi kabar baiknya, Allah yang kita sembah bukan pribadi yang egois. Allah bukan pribadi yang hanya mau menerima pujian dan penyembahan kita. Allah yang kita sembah adalah Bapa yang mengasihi kita, bukan? Allah yang merupakan sumber segala yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam ibadah, Allah juga rindu untuk memberkati kita secara rohaniah. Allah menguatkan, Allah menghibur, Allah mengarahkan, Allah bahkan mengoreksi, Allah mengangkat, dan Allah menjamah kita. Singkatnya, di dalam ibadah korporat, kita menyembah Allah dan Allah mengubah kita. Saudara-saudara, ibaratnya kita menghadiri pesta pernikahan dari orang yang kita cintai. Kita datang ke pesta pernikahan itu tentu dengan motivasi karena kita ingin menunjukkan rasa hormat dan rasa sayang kita kepada orang itu. Itu motivasi kita, saudara. Tetapi, saudara, ketika kita datang ke dalam acara pernikahan itu, saudara, tentu kita tidak akan pulang dengan perut kosong. Karena kita juga bisa menikmati hidangan nikmat yang disediakan dalam resepsi pernikahan itu. Dan kita juga bisa menikmati alunan musik yang indah sepanjang pernikahan itu. Jadi sekali lagi, saudara, sekalipun motivasi kita adalah untuk menunjukkan rasa cinta kepada orang yang menikah, tetapi di saat yang sama kita menikmati berkat-berkat yang tersedia melalui pernikahan itu. Demikian juga ibadah korporat. Kita datang mendekat kepada Allah dengan satu tujuan, kita mau memuliakan Dia, kita mau menyatakan cinta kita kepada Dia, kita mau menghormati Dia. Itu motivasi utama kita. Tetapi di saat yang sama, penyembahan kita kepada Allah pasti memuaskan batin kita juga. Itulah yang dikatakan Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dalam segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara-saudara, kita beribadah bersama untuk kebaikan kita. Karena di dalam ibadah bersama, Allah memberkati kita. Berkat-berkat rohani dicurahkan kepada kita melalui ibadah korporat. Dan ini yang penting, dengar baik-baik. Sadarkah kita bahwa cara yang paling disukai Allah mencurahkan berkat-berkat rohani dalam ibadah adalah dengan memakai sesama saudara seiman di dalam ibadah itu. Tuhan menghibur kita melalui khotbah dari seorang pengkhotbah. Tuhan menguatkan kita melalui lagu yang dinyanyikan oleh worship leader. Bahkan Tuhan dapat menyentuh hati kita hanya melalui kalimat sederhana yang penuh kehangatan, keakraban, dan kepedulian dari penyambut di depan pintu gereja kita. Saudara, Allah menjamah kita melalui saudara-saudara seiman di dalam ibadah bersama. Saya pernah membaca kesaksian kelahiran baru dari Anne Lamott. Anne Lamott dalam buku biografinya Traveling Mercies. Dia adalah seorang novelis ternama di Amerika Serikat, dan ketika ia belum percaya Yesus, dia sudah menulis 3 novel yang laris. Tetapi kehidupannya berantakan. Dia pernah melakukan aborsi anak di kandungannya, dan kemudian juga dia seorang pecandu alkohol dan obat terlarang. Singkat cerita, sampai suatu hari Minggu, ia coba datang ke sebuah gereja. Dia coba mengikuti sebuah ibadah. Sebelumnya dia tidak pernah ke gereja. Nah, di dalam ibadah ini, saudara-saudara, dia mengikuti dengan
tubuh yang lemah karena efek aborsi yang baru ia lakukan dan juga alkohol, pengaruh alkohol. Dan dia bahkan mengaku dia tidak bisa berdiri sepanjang ibadah. Dan dia juga mengaku dengan jujur bahwa dia tidak menyukai khotbahnya. Tetapi saudara, di penghujung ibadah, ketika jemaat bernyanyi sebuah lagu, melalui nyanyian inilah Lemot merasakan jamahan Allah yang hidup. Ia mulai menangis begitu rupa sampai ia keluar sebelum ibadah selesai dan dia bergegas pulang ke rumah. Dan di dalam rumah dia berlutut, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara-saudara, bila tidak ada ibadah bersama pada hari itu, Anne Lemot tidak akan berjumpa dengan Yesus, juru selamatnya. Ibadah bersama menjadi sarana Allah mendatangkan kebaikan terbesar bagi Lemot dan juga bagi kita. Saudara-saudara, itulah 3 alasan mengapa kita sebagai gereja harus beribadah. Why we as the church, we have to worship God together. Saya akan menutup saudara-saudara khotbah ini dengan mengajak kita melihat ayat 21. Mari kita tengok ayat 21. Mazmur 145 ayat 21. Di kalimat terakhir dikatakan, biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Segala makhluk memuji nama Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Saudara-saudara, kalimat yang terdengar sederhana ini sebetulnya memberikan kepada kita satu petunjuk tentang penyembahan yang sangat megah dan agung yang saya sebut dengan penyembahan kosmik, di mana seluruh makhluk, bukan hanya umat tebusan, seluruh makhluk termasuk malaikat, seluruh makhluk akan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan bukankah hal ini dielaborasi, diuraikan dengan lebih indah dan lebih lengkap di dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal yang ke-5. Kalau saudara baca puncaknya di Wahyu 5 pasal 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, penyembahan kosmik ini pasti akan terjadi suatu hari kelak ketika Yesus datang kembali. Apa kaitannya dengan ibadah korporat? Saudara, penyembahan korporat adalah gladi bersih untuk penyembahan kosmik. Saat kita menyembah bersama-sama dengan saudara seiman, kita sedang mencicipi penyembahan kosmik. Kelak, bukan hanya saudara seiman, tetapi seluruh makhluk di sorga dan di bumi akan bergabung bersama kita, umat tebusan Allah, untuk menyembah Dia. Nah saudara, kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 5, seluruh makhluk dan umat Allah akan menyembah dengan sukacita dan semangat yang melimpah. Apa yang menyebabkan demikian? Saudara perhatikan, karena ayat-ayat sebelumnya mengatakan Sang Anak Domba muncul di hadapan mereka. Siapa Sang Anak Domba itu? Tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus. Bahkan lebih lanjut dikatakan, Anak Domba itu sudah tersembelih. Melalui darahnya umat Allah dari segala suku dan bangsa telah ditebus. Saudara, kehadiran Yesus sang Anak Domba yang sudah mati dan menang atas maut, itulah yang membangkitkan kegairahan yang luar biasa dari penyembahan kosmik. Saudara-saudara, inilah jantung, intisari, jiwa dari penyembahan yang berpusat atau didorong pada Injil. Gospel-driven worship, gospel-centered worship. Saudara, penyembahan kita akan jatuh atau bangun seiring dengan melemah dan menguatnya penghayatan kita akan Injil Kristus. Bila engkau sungguh-sungguh mengalami betapa luar biasanya kasih Allah kepadamu yang ditunjukkan melalui kehidupan dan kematian Kristus, maka engkau akan meledak dalam penyembahan yang penuh hormat dan sukacita. Engkau dan saya akan menjadi seperti si perempuan pendosa yang mengalami anugerah pengampunan Allah, dicatat dalam Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 48. Sang wanita dengan rasa syukur yang sangat besar tidak bisa lagi dibendung. Rasa hormat yang sangat dalam tidak bisa lagi disembunyikan. Ia ungkapkan dalam bentuk penyembahan yang sangat mengharukan dan total di hadapan Yesus Kristus.
Ia mencurahkan minyak wangi termahal di atas kepala Yesus. Ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekatnya dengan rambutnya. Bahkan ia bertubi-tubi mencium kaki Yesus. Ia tidak peduli dengan omongan orang lain tentang dirinya. Ia hanya mau menunjukkan penyembahan terbaik yang ia bisa persembahkan di hadapan Allah yang sudah lebih dahulu mengampuni dirinya. Saudara-saudara, itulah gospel-driven worship, gospel-centered worship. Engkau bergairah, engkau bersemangat menyembah Tuhan bukan karena musik yang bagus, bukan karena worship leader yang profesional, bukan karena crowd yang rame, crowd yang juga bersemangat. Bukan karena itu. Engkau bisa bergairah, engkau bisa bersemangat, engkau bisa habis-habisan menyembah Tuhan karena engkau lebih dahulu menghayati karya Kristus bagi dirimu. Sang anak domba yang sudah tersembelih itu, cintanya yang luar biasa yang sudah dibuktikan itu, itulah yang akan membakar hati penyembahanmu. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan satu kalimat. Siapapun yang tenggelam dalam samudra kasih Allah yang hebat akan keluar sebagai penyembah yang dahsyat. Kiranya saudara-saudara, kita boleh terus-menerus tenggelam di dalam samudra kasih Allah. Kiranya kita semakin mengalami betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Allah di dalam Kristus yang akan membuat saya dan engkau menjadi penyembah yang bergairah di hadapan Tuhan. Amin. Wow, thank you Pak Jimmy Setiawan untuk firman-Nya yang sangat luar biasa. Kita diingatkan bahwa kita tidak bisa menyembah sendirian. Tapi Tuhan menetapkan kita untuk menyembah bersama di dalam sebuah komunitas, yaitu gereja. Penyembahan kita, saudara, kita tadi diingatkan, bukan tentang kita, bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Dan saat kita menyembah bersama-sama, justru Tuhan menyatakan kebaikannya, memulihkan kita, menjamah kita, dan mengingatkan kita akan kebaikannya. Mungkin saat ini ada dari saudara-saudara yang mengalami dampak dari pandemik ini. Mungkin ada di antara saudara yang patah semangat. You're discouraged and broken hearted. Mungkin ada yang putus asa. Mungkin ada yang berduka dan sedih karena berbagai macam alasan. Mungkin engkau sedang ada di dalam penderitaan dan pergumulan. Biarlah hari ini engkau diingatkan bahwa engkau tidak sendirian. Yesus bersama dengan saudara dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang ada sering kita kurang sadar akan penyertaannya. Justru saat-saat ini saudara perlu tetap menyembah Tuhan bersama dengan gerejanya. Karena saat engkau menyembah, engkau mengalihkan perhatianmu dari dirimu sendiri dan memandang kepada Kristus dan karya salibnya yang mulia. Saudara diingatkan akan kasih Kristus yang sempurna. Saudara diingatkan akan anugerahnya yang menyelamatkan Anda. Saudara diingatkan akan pengampunannya yang dibayar dengan sangat mahal oleh darahnya yang mulia dan pengorbanannya. Saudara, hati kita begitu mudah untuk lupa. Hati kita begitu mudah untuk menyimpang dari Tuhan. Saya jadi teringat oleh lagu Come Thou Fount. Di bait ketiganya dikatakan dalam bahasa Inggris, let that goodness like a feather bind my wandering heart to thee. My heart is prone to wander, prone to leave the God I love. And here's my heart, Lord. Take and seal it for thy courts above. Ikat hatiku yang sesat ini dengan anugerah, dengan rahmat yang tidak pernah berhenti. Karena kita begitu mudah dipikat oleh dunia dan meninggalkan kasih Tuhan. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Biarlah ini menjadi doa kita hari ini. Bahwa sebagai gerejanya, bahwa adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita menyembah Tuhan bersama-sama. Karena memang kita diciptakan untuk menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa dan kita ambil waktu untuk merenungkan Injil yang sudah diberitakan. Biarlah itu membuat kita bertobat dan menata ulang hati kita, mengkalibrasi kita, sehingga kita mengalami transformasi oleh kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita tundukkan kepala. Ambil waktu untuk merenungkan semuanya ini.
Hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang mengingatkan kami sebagai gereja-Mu bahwa hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Engkau panggil kami bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai komunitas orang percaya. Umat yang sudah Kau tebus, umat pilihan-Mu yang sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Biarlah hari ini Tuhan, kami mengalihkan perhatian kami dari masalah kami, dari keadaan dunia yang gelap ini, dan kami memandang kepadamu ya Tuhan. Biarlah pada saat kami menyembah-Mu hari ini, kami diingatkan akan kasih-Mu, kami dijamah oleh kasih-Mu, kami dipulihkan oleh anugerah-Mu. Kalau hati kami sudah menyimpang Tuhan, kami mau bertobat. Tata ulang hati kami, kalibrasi hati kami, supaya kami menerima damai sejahtera-Mu. Kami dapat diselaraskan lagi. Dunia bisa bergejolak, tetapi biarlah Engkau menenangkan gejolak di dalam hati kami. Biar saat gereja-Mu menyembah-Mu, hati kami diselaraskan dan kami semakin kagum dan semakin takjub akan betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa mulianya kasih-Mu, kasih Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah itu terus berkarya di dalam hati anak-anak-Mu, di dalam hidup gereja-Mu dan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mengarahkan hati kita, tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan terus menyertai-mu sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap bersukacita dan tersenyum dalam damai sejahtera Kristus. Karena ada banyak kesaksian demi kesaksian, sehingga dunia di sekelilingmu melihat bahwa engkau menyembah Allah yang hidup. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus selalu melingkupi engkau, menguatkan engkau, mendewasakan engkau, memberkati engkau, dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya iman kita semakin dikuatkan di dalam dasar Injil yang kokoh dan benar. Minggu depan kita akan melanjutkan sermon series kita, yaitu Eklesia. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagi khotbah ini atau khotbah-khotbah sebelum ini, Anda dapat mendownload Gibeon app di HP Anda, atau visit ke website kami di www.gibeon.church. Kami juga menyediakan fasilitas prayer call untuk melayani Anda yang membutuhkan dalam dukungan doa. Dengan mengirim pesan prayer request Anda di nomor WhatsApp yang ada di layar Anda, tim doa kami akan memfollow up lebih lanjut lagi. Tak lupa kami mengingatkan setelah ibadah pada pukul 8, pada pukul 10:30 dan pada pukul 4:30 akan ada Zoom after service hangout. Ini adalah virtual lobby kami untuk jemaat, untuk para leaders, dan khususnya bagi Anda yang pertama kali bergabung dengan kami. Di sana akan ada para leaders Gibeon Church yang ingin menyapa dan berinteraksi dengan Anda semuanya. Sampai jumpa di ibadah online Gibeon Church minggu depan, dan biarlah kasih dari Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus setelah persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.